Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredila Salma Najwa, NIM 230102000005 dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan cara berpikir filsafat. Filsafat sesuai ciri dasarnya sebagai prinsip dan landasan berpikir bagi setiap usaha manusia dalam mengenal dan mengembangkan eksistensinya. Maka dari itu, cara agar seseorang dapat berpikir filsafat adalah dengan mengetahui ciri-ciri pemikiran filsafat. Di antaranya, yang pertama, berpikir rasional. Sebagaimana diketahui, berfilsafat adalah berpikir. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dan hasil berpikir dimaksud dapat dikategorikan sebagai berfilsafat. Aspek kedua dari pemikiran rasio kritis itu adalah krisis atau krisis. Menurut Jürgen Habermas, krisis atau krisis adalah ciri pemikiran yang tidak ingin terbelenggu dalam sangkar rasio, tetapi bergulat dengan realitas kemanusiaannya yang penuh krisis, anomali, determinasi, dan pembusukan budaya. Yang ketiga, berpikir radikal atau akar. Artinya, ciri berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan atau ide sampai ke akar-akarnya untuk menemukan dan mengangkat dasar-dasar pemikirannya secara utuh ke permukaan. Yang keempat, kreatif, inovatif. Artinya, pemikiran filsafat bukanlah pemikiran yang melanggengkan dirinya di dalam berbagai keterkungkungan dogma atau ideologi yang beku dan statis. Yang kelima, berpikir sistematis dan analitis. Artinya, ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis atau terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Yang keenam, berpikir universal. Artinya, pemikiran filsafat selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran yang bersifat universal yang dapat berlaku di semua tempat. Yang ketujuh, komprehensif dan holistik. Artinya, pemikiran filsafat selalu bersifat menyeluruh dan utuh. Keseluruhan adalah lebih jelas dan lebih bermakna daripada bagian per bagian. Dan holistik artinya berpikir secara utuh, tidak terlepas-lepas dalam kapsul egoisme atau kebenaran sektoral yang sempit. Kedelapan, berpikir abstrak. Berpikir abstrak adalah berpikir pada tataran ide, konsep, atau gagasan. Kesembilan, berpikir spekulatif. Ciri pemikiran ini merupakan kelanjutan dari ciri berpikir abstrak yang selalu berupaya mengangkat pengalaman-pengalaman faktawi ke taraf pemahaman dan penalaran. 10. Berpikir secara reflektif. Maksudnya, filsafat selalu berpikir dengan penuh pertimbangan dan penafsiran guna menemukan makna kebenaran secara utuh dan mendalam. 11. Cara berpikir humanistik. Ciri pemikiran filsafat ini hendak letakkan hakikat pemikiran itu pada nilai dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan sebagai titik orientasi, pengembangan, dan pengendalian pemikiran itu sendiri. 12. Berpikir konstekstual. Ciri pemikiran ini hendak menunjukkan bahwa pikiran bukan sekedar sebuah ide, tetapi sebuah realitas eksistensi dengan konteksnya yang nyata dan jelas. Maksudnya, setiap pemikiran filsafat selalu bertumbuh dan berkembang dalam konteks hidup manusia secara nyata. 13. Berpikir secara eksistensial. Ciri pemikiran filsafat ini bermaksud menunjukkan bahwa pikiran itu adalah pikiran manusia, karenanya setiap pemikiran selalu mengendalikan harapan, kecemasan, kerinduan, keprihatinan, dan aneka kepentingan manusia sebagai sebuah manifestasi eksistensial. 14. Berpikir kontemplatif. Ciri pemikiran filsafat ini diarahkan untuk menajamkan kepekaan diri, ketajaman batin, serta kemampuan mengenal kekuatan dan kelemahan, dan kesadaran otodidik dalam diri. Melalui pemikiran kontemplatif dimaksud setiap pemikir filsuf atau ilmuwan mampu menasehati dan membimbing diri atau menangani diri dengan penuh kerendahan hati, kesabaran, dan kesetiaan.